Baik, selamat datang ya kembali di video pembelajaran Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas lanjutan materi hidrokarbon, yaitu tentang reaksi reaksi pada hidrokarbon ya. Jadi langsung saja. Jadi materi kita hari ini adalah tentang reaksi ya pada hidrokarbon. Nah, sebenarnya ada banyak reaksi ya yang terjadi pada hidrokarbon. Mungkin di sini kita akan membahas beberapa saja ya. Yang pertama yaitu adalah reaksi substitusi ya. Jadi reaksi substitusi ini kan sesuai dengan pada ilmu matematika juga ya. Jadi kalau istilah substitusi itu kan berarti kan ada penggantian ya. Penggantian dari komponen sesuatu kan gitu. Nah, sekarang yang kita ganti di sini adalah atom H atau hidrogen itu dengan unsur yang baru atau atom baru nanti. Jadi intinya reaksi substitusi ini adalah menggantikan atom hidrogen pada senyawa hidrokarbon dengan atom yang baru. Nah, biasanya kalau reaksi substitusi ini terjadi pada golongan alkana biasanya, yang paling sering kita jumpai ya. Nah, di sini Bapak akan jabarkan ya bagaimana membuat reaksinya. Misalnya di sini kalian diminta menentukan reaksi dari metana C4 nih dengan gas klorin atau Cl2 ya dengan katalis atau bantuan dari sinar UV. Nah, karena pertanyaan bagaimanakah hasil reaksinya gitu kan? Pertanyaan hasil reaksinya gimana? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, langkah awal dalam mengerjakan soal ini adalah kita harus bisa buat struktur ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mekanismenya. Jadi intinya jika kalian dapat soal tentang reaksi hidrokarbon, cukup menulis reaksinya ya, reaktannya dan hasilnya saja. Jadi mekanismenya nggak perlu. Jadi mekanisme ini hanya untuk pemahaman kalian tentang reaksi itu ya. Jadi nggak perlu sampai buat mekanismenya. Yang penting kalian tahu hasil reaksinya apa ya dan nama produknya apa, itu sudah cukup ya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini sekarang Bapak buat dulu struktur ya dari CH4. Di CH4 strukturnya kan seperti ini. Kita buat mekanisme kayak beda warna aja. Nah, ini ada C, ada H ya. Ini juga ada H. Nah, ini kan strukturnya seperti ini. Kalau misalnya yang tadi rumus molekul CH4 diubah kayak ini kan. Ya. Kemudian bereaksi dengan Cl2. Jadi kita buat Cl berikatan dengan Cl, nah gitu. Nah, karena mekanismenya itu adalah adanya sinar matahari atau sinar UV ini, dia akan memutus ikatan pada gas ini, gas klorin itu ya. Ini diputus ikatannya, ya. Nanti dia akan terbentuk satu ion positif, ya Cl yang positif dan satu ion yang bermuatan negatif. Nah, nanti Cl yang bermuatan negatif ini dia akan menarik satu atom H. Ya. Akibatnya ini atom C di sini dia akan kelebihan elektron ya. Ya, kelebihan elektron. Kemudian atom C akan menarik atom Cl yang positif. Nah, sehingga terjadi pertukaran atom seperti itu ya. Ya, ini mekanismenya yang terjadi. Nanti hasilnya ya dia akan menjadi seperti ini. C H3 ya. Ya, dan ini ada Cl di sini. Dan tadi H-nya sudah berikatan dengan si Cl. Ya, ini adalah hasil reaksi substitusi dari gas metana dengan gas klorin. Kalau reaksinya berlangsung satu tahap, ya, satu kali reaksi. Jadi dengan 1 mol gas klorin dia menjadi seperti ini. Ya, jadi reaksi ini akan berlangsung mungkin sampai 4 kali ya, sampai semua atom H pada CH4 itu hilang. Ya, jadi dia mungkin jadi CCl4 nanti. Kalau reaksinya terus berlanjut. Nah, ini namanya apa?
Kalau reaksinya cuma satu tahap seperti ini ya, jadi namanya nanti produknya adalah, ya ini kan klor ya, jadi kalau jadi cabang dia diberi akhiran O, jadi kan, jadi namanya adalah klorometana. Ya, jadi kalau kalian diminta membuat reaksi substitusi antara gas metana dengan klorin, cukup membuat ini ya, CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl. Ini kalau saya buat reaksinya dengan rumus molekulnya mungkin seperti ini ya. Ya kan, pahami kan mekanismenya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa membuat mekanisme seperti itu. Nanti kalau misalnya ada UTS, itu akan menjadi nilai plus ya. Jadi kalau saya buat hasilnya kayak ini ya, CH4 plus Cl2 dengan sinar UV, ini akan menjadi CH3Cl dan hasil sampingnya adalah berupa asam klorida. Ya, ini contohnya namanya adalah klorometana. Ya, ini contoh sederhana dari reaksi substitusi ya. Nah, sekarang kita coba lagi contoh lain, mungkin yang lebih susah atau lebih menengah lah tingkat kesulitannya. Misalnya di sini saya punya senyawa hidrokarbon, misalnya apa ya, 2 metil propana misalnya itu. 2 metil propana yang direaksikan dengan Br2 gitu ya. Ini dengan sinar UV. Jadi ciri khas dari substitusi itu pasti ada sinar UV-nya ya. Sinar UV-nya ini selalu sebagai katalis nih dalam reaksinya. Oke, langkah awal sama, kita buat dulu rantai induknya. Rantai induk karbonnya ya, Ini propana kan CH-nya 3 dan metil berarti di nomor 2 sini ya. Oke, ini adalah strukturnya dari 2 metil propana dan bereaksi dengan Br2 ya. Br2 itu Br. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan kita mengganti atom H ya. Ini ada banyak atom H nih, yang kiri 3, di bawah 3, di kanan 3, di kanan ada 1. Nah, yang mana kita ganti kan, itu pertanyaannya kalian. Nah, yang kita ganti adalah atom C yang paling sedikit mengandung H. Nah, kalau kita lihat berarti yang atom C yang sedikit mengandung H adalah yang nomor 2 sini ya. Yang ini ya, nomor 2 ini ya. Jadi otomatis yang diganti itu adalah atom H yang ini. Ya, ganti dengan 1 Br aja. Ya, mungkin mekanismenya nggak perlu saya buat lagi karena di atas sudah ada. Nanti jadinya kan seperti ini ya, boleh langsung seperti ini. Nanti jadinya CH3 ya, C, dan ada Br di atas, dan ada CH3 di bawah, dan CH3 dan plus H Br. Ya, ini contoh lainnya tentang reaksi substitusi ya. Jadi patokannya kalau misalnya dia ada cabang seperti ini ya, hidrokarbonnya, kita fokus ke atom C ya, yang yang memiliki H paling sedikit. Ya, jadi itu yang kita fokuskan untuk diganti atom H-nya. Ya, karena ini ada 3, yang arti utamanya 3 kan. Nah, berarti ini yang kita ganti, yaitu atom C pada nomor 2 ya, nomor 2. Ini yang kalian fokuskan ya. Di namanya sekarang nih, yang penting namanya kalau misalnya ada halogen, ini kan halogen namanya nih. Halogen itu kan ada F, Cl, Bri ya, ada 3, ada 4, ini yang paling sering ya. Di halogen itu kalau kita jadikan cabang, kita beri akhiran O ya, ini fluoro, bromo, iodo itu. Jadi kalau kita berikan nama untuk senyawa hidrokarbon ini, prioritaskan yang ini dulu sebutkan ya, karena ini paling sering di awal kita sebutkan, baru kita sebutkan cabang alkilnya ya. Untuk namanya ya, untuk namanya dari senyawa ini, jadi sudah saya jelaskan tadi kan, jadi patokannya kan yang halogen ini yang paling utama kita sebutkan ya, sesuai dengan skala prioritas. Berarti ganti namanya, kita berikan nomor dulu biar nggak bingung. Tetap ya, dari sini 1, ini nomor 2, nomor 3 kan. Jadi namanya nanti adalah 2
bromo, karena ini Br ya, brom, kemudian 2 metil, dan rantai utamanya nih 3, berarti kan propana. Ya, jadi 2 bromo, 2 metil, propana. Ya, itu tentang reaksi substitusi. Nah, sekarang yang berikutnya kita bahas reaksi nomor 2 atau yang B, itu reaksi adisi. Ya, reaksi adisi, kalau dalam bahasa Inggris adisi kan artinya menambahkan ya, addition ya. Jadi di sini kalau dalam materi hidrokarbon, adisi itu artinya kita memutuskan hidrokarbon yang awalnya memiliki kita rangkap menjadi ikatan tunggal, atau rangkap 3 menjadi rangkap 2. Seperti itu misalnya. Jadi reaksi di sini biasanya berlangsung pada golongan alkena dan alkuna. Ya, alkena dan alkuna ini punya. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau simpelnya kita beri pengertiannya, reaksi adisi adalah reaksi pemutusan rangkap ya menjadi ikatan tunggal, atau yang rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, adisi nanti itu ada 2 ya. Ada 2 tipe. Jadi yang pertama ini nanti ada adisi simetris. Ya. Yang kedua nanti ada namanya adisi asimetris. Nah, maksudnya simetris ini apa? Jadi jumlah H-nya ya. Jumlah H-nya yang terikat pada ikatan rangkapnya itu yang jadi patokannya. Ini asimetris ini jumlah atom H-nya beda. Atom H berbeda. Ini sama. Jadi contohnya misalnya yang mungkin yang pertama yang simetris ya. Misalnya apa yang simetris misalnya? Misalnya satu taruh yang beda ya. Dua butana misalnya. Dua butena misalnya. Dua butena. Ini kok butana saya buat. Dua butena dengan gas gas dengan asam klorida misalnya. Ini reaksinya gimana? Berarti kita nanti ya memutuskan rangkap dari dua butena ini dengan reaktan HCl ya. Jadi mekanismenya kan seperti ini ya, saya buat mekanisme biar kalian paham. Jadi butena itu kan atom C ada 4 ya. Posisi rangkapnya nomor 2 di sini berarti. Ini hanya 3, di ujung kan posisi hanya 3. Nomor 2 hanya ada 1. Yang ini ada 1, yang ini ada 3. Yang ditambah dengan HCl. Nah, ini adalah contoh yang simetris ya, adisi yang simetris. Ya, jadi kalian bisa lihat dari apanya? Atom H-nya pada rangkap ini. Coba kalian lihat rangkapnya ini, jumlah H-nya sama-sama 1 ya. Sama 1 ya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan ya yang senyawa HCl ini supaya rangkapnya putus gitu kan masalahnya sekarang. Nah, sekarang ini ada aturan dari ini ya, dari materi teorinya itu tentang pemasukan atom H-nya itu kemana untuk memutus rangkap nih, ke H yang sini apa yang sini kan, itu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kita berikan nomor dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya itu misalnya. Jadi kalau kita ingin masukkan atom H ini ya untuk memutus ini, kita masukkan H-nya ini ya, kalau yang simetris masukkan ke nomor atom yang paling besar. Ini kan ada 1, 2, 3. Kan rangkapnya nomor 2 sama nomor 3 ya. Jadi masukkan H-nya itu di nomor 3. Ya, masukkan atom H nomor 3.
Kemudian yang Cl-nya ini masukkan ke atom C yang lebih rendah. Nah, ini kan ada 2/3, berarti nomor 2 dimasukkan. Mungkin misalnya nomor 2. Ya. Hingga nanti hasil reaksinya jadinya seperti ini. Jadi yang awalnya ada rangkap ya, dia menjadi tunggal kalau rangkap 2 ya. CH3 dan ini ada Cl di sini. Dan ini CH2 jadinya. Dan CH3. Dan namanya jadinya sesuai dengan aturan tadi. Ya, kalau ada Cl, ada Br, ada F, ada I, itu tinggal tambahkan O ya untuk nama cabangnya ya. Jadi ini namanya nanti jadi 2 kloro dan 4 anti-C, berarti dia utana. Ya. Nah, ini contoh yang simetris kalau hanya dia sama. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau dia asimetris atau jumlah atom H itu nanti berbeda. Jadi masih sama yang tadi, saya pakai contohnya yang butena. Jadi kalau dia asimetris berarti hanya berbeda-beda ya jumlahnya. Jadi contohnya adalah reaksi 1 butena ya dengan HCl misalnya. Ini bagaimana reaksi adisinya. Jadi biasa kita buat dulu rantai induk dari 1 butena ya. Butena kan C4. Nah, rangkapnya di nomor 1 kan gitu. Ini H2 rangkap CH ya. CH2 CH3 vibrasi dengan HCl. Nah, ini kan fokuskan sekarang sini ya. Jadi di sini hidrokarbonnya memiliki atom H yang tidak seimbang ya. Yang pertama ini nomor 1 dia 2, nomor 2 ini hanya 1 atom H. Nah, ini namanya contoh yang asimetris. Jadi nanti atom H-nya, nah ini berlaku kalau untuk reaksi asimetris itu, adisi asimetris, berlaku aturan dari Markovnikov. Jadi ada ilmuwan namanya Markovnikov, dia menjelaskan teorinya bahwa kalau atom H-nya bertemu dengan senyawa hidrokarbon yang asimetris, nanti H-nya akan masuk ke atom H yang lebih banyak. Ya, jadi H-nya akan masuk ke atom H lebih banyak, dan yang lain akan masuk ke atom H lebih sedikit. Di teorinya itu berbunyi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin gitu. Artinya yang atom karbon yang kaya akan atom hidrogen akan makin bertambah hanya, dan yang miskin atom hidrogen akan semakin berkurang ya. Ya, secara itu teorinya seperti itu bunyinya. Jadi ini nanti atom H-nya kita pindahkan ke nomor 1. Ya, kita pindahkan nomor 1 untuk memutus rangkap itu ya. Dan Cl-nya kita pindahkan ke nomor 2. Nah, hasil reaksinya jadinya CH3, ya, jadinya CH3 CH, mau di atas mau di bawah sama aja ya, ini saya lebih biar nggak terlalu banyak di atas. Nah, ini CH3. Nah, hasilnya sama aja ya, di 2 kloro tanah ya, sama di atas. Mau dia posisinya gimana, nanti hasilnya akan sama. Oke, itu sedikit tentang reaksi adisi. Baik, lanjut lagi ya. Tadi sudah tentang reaksi adisi. Nah, sekarang yang ketiga atau yang kembali C ya, kita punya reaksi eliminasi ya. Jadi mirip kayak matematika ya, ada eliminasi juga ya pada hidrokarbon. Jadi kalau kita eliminasi berarti kan kita menghilangkan ya. Jadi dengan kata lain reaksi eliminasi ini adalah kebalikan ya
atau lawan dari reaksi adisi. Kalau tadi kan reaksi adisi itu dari yang memiliki rangkap jadi tunggal, atau rangkap 2, rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, kalau eliminasi itu kebalikannya. Ya, dari ikatan tunggal jadi rangkap, atau ikatan rangkap 2 jadi rangkap 3. Ya, langsung saja ya contohnya ya. Misalnya kita punya senyawa hidrokarbon seperti ini. Ya, ini jadi kalau eliminasi itu tidak ada reagen yang yang direaksikan dengan senyawa hidrokarbonnya ya. Jadi langsung dia mengalami reaksi sendiri ya kalau untuk eliminasi di sini. Jadi misalnya ini punya namanya nih misalnya 2 kloro propana atau misalnya. Ini mengalami reaksi eliminasi gitu. Nah, biasanya kan reaksi eliminasi itu kan biasanya dipanaskan atau diberikan perlakuan fisik misalnya ya, khususnya untuk karbon tuh. Jadi misalnya kita ingin menghilangkan ini nanti ya, Cl sama hidrogennya kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa halogen yang haloalkana misalnya kan namanya haloalkana ini, dia akan mengalami dehalogenasi atau istilahnya penghilangan gugus halogen. Jadi di sini yang kita hilangkan adalah HCl. Entah dipanaskan atau dia di gini ya, kita hilangkan HCl-nya ya. Jadi ini jadinya nanti yang Cl ini akan hilang ya. Jangan pergi. Dia akan mengambil salah satu H di atom C sebelahnya ini. Mungkin dari sini bisa, ini juga kan nggak bisa. Ya, jadi reaksinya atau hasil reaksinya kan seperti ini nanti ya. CH2 ya, tadi karena atom H yang diambil ya. Bentar, salah nih. Jadinya seperti ini. CH2 angkap ya. CH dan CH3 dan plus HCl karena dia yang pergi di sini. Namanya ini adalah 1 propena. Ya, yang awalnya jadi 2 kloropropana jadi 1 propena. Ya, jadi kita hilangkan Cl sini dan dia akan membentuk rangkap di sebelah kiri dan sebelah kanan sama aja. Nah, karena kebetulan yang saya buat ini adalah yang C3 ya. Nah, contohnya ini adalah reaksi namanya dehalogenasi, ya, jadi penghilangan gugus halogennya, dehalogenasi. Kemudian ada juga reaksi eliminasi yang jenis yang lain ya, misalnya kayak penghilangan gugus atom H atau sering disebut dengan dehidrogenasi. Misalnya kayak ini misalnya. Kayak butana misalnya. Butana kan itu kan C-nya ada 4. Ini CH2, CH3. Ini kalau kita mengalami reaksi dehidrogenasi kan ini kita hilangkan H2. Ya, jadi kita hilangkan H-nya ya. Nah, kalau misalnya rangkap kan otomatis kita fokuskan ke yang atom C1 ya, paling nggak nomor 1 dulu gitu kan. Jadi kita bisa hilangkan di sini ya. Ini yang kita hilangkan ya. Di atom H yang sini sama yang sini. Nanti jadinya kalau kita mengalami reaksi dehidrogenasi satu tahap ya, itu kan menjadi rangkap 2 ya. Rangkap 2 seperti ini. CH2, CH3. Namanya adalah 1 butena. Dan kalau misalnya dia mengalami reaksi lagi, tahap berikutnya, ini saya buat di bawah aja nih. Lagi dia hilangan H-nya ya. Jadi kita hilangkan lagi 1 H di sini dan 1 H di sini. Jadinya ini CH lengkap 3 C CH2 CH3. Jadi namanya ini adalah 1 butuna. Nah,
Ini ya, ini kalau misalnya jenis reaksi eliminasi yang penghilangan gugus hidrogennya atau atom H-nya. Kalau tadi kan dehalogenasi. Dan yang terakhir, yang eliminasi inti ada dehidrasi, ya, kehilangan molekul air. Biasanya kalau dehidrasi ini untuk gugus senyawa alkohol. Ya, jadi ini yang berikutnya itu ada dehidrasi, jadi kehilangan molekul airnya, ya, molekul H2O yang hilang. Molekul H2O yang dihilangkan. Ya, misalnya untuk golongan senyawa alkohol ya, mungkin di sini belum saya bahas lebih lanjut karena ini materi alkohol itu adalah nanti kelas 3. Nah, ini cukup kalian tahu dulu ya. Ini alkohol misalnya ini adalah suatu senyawa alkohol, ini namanya adalah 2-butanol ya. Nah, karena bagaimana dia mengalami reaksi dehidrasi, jadi otomatis yang kita hilangkan itu adalah hidroksinya, ya OH yang sini dengan H di sebelah sini, sehingga nanti reaksinya, hasil reaksinya jadinya, sebentar ini harus kita buat min H2O ya karena dia hilang, adalah air, jadinya CH3, CH2, ya, CH, lengkap sini, CH2, nomornya di sini ya, 1, 2, 3, 4, namanya adalah 1-butenol. Oke, ini contoh reaksi eliminasi ya. Udah Bapak kasih 3 contoh. Yang pertama dehalogenasi, kemudian ada dehidrogenasi, dan terakhir ada dehidrasi, jadi penghilangan molekul H2O-nya. Baik, dilanjut lagi ya. Jadi untuk yang terakhir yaitu reaksi oksidasi. Jadi reaksi oksidasi ini adalah paling sering yang kita tahu ya. Oksidasi itu artinya kan pembakaran ya. Jadi yang lebih mudah kita pahami definisinya adalah reaksi pembakaran. Nah, kalau reaksi oksidasi nanti ada 2 jenisnya. Ya, ada nanti pembakaran sempurna, ya, ada nanti pembakaran yang tidak sempurna. Nah, terus yang jadi pertanyaan kalian, apa bedanya Pak? Aduh, kan yang sempurna sama tidak sempurna itu adalah produknya yang beda ya. Jadi kalau misalnya pembakaran sempurna itu nanti reaksinya akan selalu ya menghasilkan gas CO2 ya dan H2O atau uap air di sini. Kalau sempurna nanti hasilnya itu adalah selalu karbon monoksida dan uap air atau H2O. Nah, kalau kita berbicara tentang reaksi pembakaran, berarti yang ada di benak kalian itu ada reaksi dengan oksigen. Ya, kalau dalam kimia itu pembakaran itu adalah reaksi senyawa tertentu dengan oksigen. Nanti kalau sempurna pembakarannya menghasilkan CO2. Ya, ini saya ngebahas yang senyawa hidrokarbon ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa anorganik yang dibakar tuh nggak akan hasilnya CO2, itu beda nanti. Itu beda konsep ya. Jadi ini masih membahas hidrokarbon. Jadi kalau hidrokarbon dibakar atau senyawa organik itu dibakar, kalau jika dia pembakaran sempurna, itu hasilnya selalu gas CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna berarti gas karbon monoksida dan H2O gitu. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya nih, ada contoh sederhana dulu ya. Saya akan diminta tentukan hasil reaksi dari pembakaran gas CH4 ya, atau pembakaran sempurna dari CH4. Nah, untuk membuat reaksi oksidasi dari CH4, ini tinggal kalian setarakan aja reaksinya ya, tidak gitu ribet seperti 3 reaksi di atas ya. Jadi tinggal kita buat sesuai dengan yang diminta ya. Kalau misalnya dia dimintanya pembakaran sempurna, berarti kalian buat aja hasil reaksinya itu adalah CO2
dan H2O kan gitu. Kemudian ya bisa kita setarakan secara langsung ya. Jadi di kiri sini kan atom C ada 1. Di kanan C juga ada 1, di udah setara atom C-nya. Nah, H-nya ini di kiri ada 4, di kanan masih ada 2. Ini bisa kita tambahkan angka 2 di depannya. Ini cara nyetarain secara langsung ya. Nanti kalau misalnya cara matematis itu sebenarnya udah dibahas di kelas 1, itu nggak perlu saya bahas lagi. Saya anggap kayak sudah bisa sebenarnya itu. Ya. Oke, lanjut. H4 sudah setara ya, 2 kali 2 4. Nah, sekarang O-nya di kanan itu ada 4 juga ya, ini karena ini 2, ini 2 kali 1 2. Ya, berarti kita tambahkan 2 koefisien di sini. Nah, ini ada reaksinya sudah setara ya. Jadi reaksi pembakaran CH4 yang setara itu adalah CH4 tambah 2 molekul gas oksigen, itu akan menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol uap air. Ya, ini adalah contoh reaksi pembakaran sempurna dari gas metana. Nah, contoh yang sempurna, kemudian sekarang bagaimana contoh yang tak sempurna? Ya, mudah aja ya, tinggal diganti aja hasil reaksinya dengan gas CO ya. Oke, coba aja, misalnya kita membakar gas metana ya, jadi ini dianggap pembakaran tak sempurna. Berarti hasilnya adalah CO dan H2O. Ya, jadi sekarang kita setarakan lagi atomnya. Ini C-nya sudah 1, ini sudah 1, hanya 4 ya. Hanya 4, berarti di sini kali 2. Dan O-nya ada 3 sekarang ya sini. Ini kan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti di sini supaya 3 kan harusnya dikali 1,5 ya. Jadi kita buat jadi pecahan, itu adalah 3/2. Nah, ini adalah contoh reaksi yang tidak sempurna ya. Ini yang sempurna ya. Di patokannya adalah kalau pembakaran selalu melibatkan oksigen ya, hasilnya selalu adalah gas CO2 kalau yang sempurna dan gas CO kalau yang dia tidak sempurna. Ya, itu penjelasan singkat saya tentang reaksi oksidasi ya, jadi tidak terlalu rumit. Yang paling penting adalah kalian pahami ketiga reaksi yang di atas itu, karena itu lumayan juga menyita waktu untuk memahaminya ya. Jadi ada substitusi, ada adisi, ada eliminasi. Ini itu yang paling sering keluar nanti kalau pas ujian sekolah nanti untuk kelas 3 ya. Oke, itu dulu untuk yang reaksi oksidasi.